Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Soreang yang membahas seputar informasi perpajakan terkini, Prima Podcast. Senang sekali saya Nur Hayati bisa menyapa kawan pajak di podcast kali ini. Prima Podcast kali ini akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangatnya nih kawan pajak, yaitu program pengungkapan sukarela atau PPS. PPS ini adalah salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPS ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Soreang, yaitu Bapak Ahmad Syuhada. Halo Bapak Ahmad Syuhada. Halo Bu Nur. Halo kawan pajak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Bu Nur baik juga kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Bapak, ini kan kawan pajak ini mengira PPS sama dengan TA jilid 2 ya Pak ya? Iya. Nah, padahal kan PPS ini baru banget. Nah, apa sih yang melatar belakangi dan apakah sama PPS dengan TA jilid 2? Baik, terima kasih kesempatannya Bu Nur. Oke, kawan pajak, PPS ini berbeda dengan teks amnesti. Jadi bisa dibilang PPS ini bukan TA jilid 2. Jadi mungkin karena lebih enak didengarnya ya TA. Kalau PPS ini mungkin karena baru. Nah, terkait dengan latar belakangnya, itu kenapa PPS ini diterbitkan, itu adanya wajib pajak yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta waktu TA. Dan juga ada wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Nah, makanya nanti di lambangnya PPS itu ada lagi ada rumah, tapi di bawahnya ada orang yang menopangnya, jadi asas gotong royongnya gitu. PPS ini diharapkan peran serta masyarakat wajib pajak untuk bergotong royong membangun negeri gitu. Baik. Tadi kan disebutkan ya Pak ya, masih banyak yang belum menyampaikan hartanya di SPT tahunan. Nah, sebenarnya DJP sendiri itu tahu nggak sih kalau misalnya nih saya punya harta belum saya laporkan di SPT tahunan, takut aja gitu Pak, kelihatan banyak gitu. Saat ini DJP udah punya tuh data-datanya. Jadi karena ada beberapa kerjasama dengan beberapa pihak eksternal yang menyediakan data yang dibutuhkan DJP, yaitu ada Automatic Exchange of Information yang merupakan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan antar negara. Jadi kalau nanti Bu Nur atau kawan pajak punya harta di Singapura, itu nanti kedetek tuh sama kami. Saat ini ada lebih dari 100 negara yang sudah bergabung dengan sistem ini. Nah, kemudian juga ada data perpajakan dari ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Jadi seluruh instansi, seluruh asosiasi juga itu nanti mengirimkan datanya ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kawan pajak, Bu Nur, ya kalau memang masih ada yang belum dilaporkan, ikutlah PPS, gitu kan. Baik. Berarti sebenarnya, tapi PPS ini kan sukarela ya Pak ya? Berarti memberi kesempatan ke wajib pajak sendiri buat mengungkapkan hartanya ya Pak ya? Sebelum ditemukan. Betul. Atau sebenarnya sudah ditemukan ya Pak ya? Betul banget Bu Nur, makanya dinamakan program pengungkapan sukarela. Jadi kawan pajak semuanya diberikan kesempatan nih selama 6 bulan ini ngaku dulu deh sebelum kami yang menemukan gitu loh. Saya baca kan PPS ini ada 2 kebijakan ya Pak ya, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih Pak terkait kedua kebijakan tersebut? Betul sekali, PPS itu dibagi 2 kebijakan. Nah, untuk kebijakan 1,
Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Kemudian peserta WPOP dan badan peserta teks amnesti. Kemudian basis pengungkapan hartanya itu per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA. Jadi untuk harta-harta yang diperoleh dari tahun 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat TA itu bisa diikutkan dalam kebijakan 1. Berapa tarifnya? Tarifnya ada 3, yaitu 6%, 8%, dan 11%. 6% itu untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy. Kemudian 8% itu untuk harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri. Jadi kalau kawan pajak dan gubernur yang mau mendeklarasikan saja, itu tarifnya 8%. Nah, untuk sebelah yang 11% itu adalah harta yang dideklarasikan yang di luar negeri. Jadi cuma dideklarasikan saja tapi tidak dibawa masuk ke dalam negeri. Nah, untuk kebijakan 2 itu adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi ini khusus untuk orang pribadi untuk kebijakan 2-nya. Jadi untuk basis pengungkapan hartanya itu diperoleh tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarifnya berapa? Tarifnya agak tinggi nih, Bunur. Lebih tinggi berarti ya, Pak ya? Yaitu 12%, 14%, dan 18%. Itu Bunur. Berarti perbedaan yang terlihat jelas nih Pak dari peserta sama tarifnya. Betul. Oke. Kalau yang kebijakan 1 tadi, pesertanya tadi kan yang kebijakan 2 cuma untuk orang pribadi ya Pak ya? Kalau badan nggak bisa ikut. Tidak bisa ikut lagi, karena Direktur Jenderal Pajak menganggap kalau untuk badan itu sudah rapi ya pelaporannya, sudah ada laporan keuangan, sudah tercatat dengan rapi lah. Kalau orang pribadi kan kadang-kadang masih ada yang terlupa. Oh ya, saya beli rumah di sana. Kadang-kadang suka lupa tuh, Bunur juga mungkin lupa. Beli rumah aja lupa Pak. Oh iya, kadang-kadang ada wajib pajak yang begitu. Kadang-kadang ditanya, ini rumah siapa? Oh, ini rumah saya ternyata. Bisa juga ya Pak ya, beli rumah lupa. Berarti beli langsung Iya, dilupakan gitu ya Pak ya? Beli dan lupakan. Nah, kita yang ingetin sekarang. Luar biasa. Baik. Nah, untuk tadi kan sudah dibahas terkait 2 kebijakan. Nah, kalau misalnya kita ikut PPS, pasti harusnya ada manfaatnya ya Pak ya, biar menarik minat gitu Pak. Nah, manfaatnya apa saja sih Pak? Baik, untuk kebijakan 1 itu manfaatnya adalah tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, yaitu sanksi 200%. Kemudian perlindungan data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya itu yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi untuk kebijakan 1 itu nanti kalau misalnya belum ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam TA, itu nanti dikenakan tarif tertinggi orang pribadi untuk orang pribadi dan tarif tertinggi untuk tarif badan berarti berapa? 25%. Nah, jika ditambah sanksi 200%, itu hampir sama dengan harta yang ditemukan gitu loh. Habis dong Pak. Habis untuk pajak semua. Kemudian untuk kebijakan 2 itu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai dengan 2020 kecuali ditemukan harta kurang terungkap. Jadi PPh-OP, PPh Potput, dan PPN kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Itu berbeda ya. Kemudian perlindungan data atau informasi yang bersumber dari SPPH itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi untuk kebijakan 2, jadi nanti atas harta yang ditemukan itu dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan harta tersebut. Jadi kalau ditemukan di tahun 2022 itu dianggap sebagai penghasilan tahun 2022.
Kemudian diterbitkan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ditambah dengan sanksi pasal 13 ayat 2. Berapa itu Pak sanksinya? Kalau sekarang kan tergantung suku bunga. Ya. Gitu. Berarti bisa naik, bisa turun Bisa Pak? naik, bisa turun. Baik, tadi kan sudah manfaat nih Pak, Ya. tarif juga. Ya. Nah, cara lapornya bagaimana Pak? Nah, untuk pelaporannya itu melalui laman DJP online. Online berarti? Online, semuanya online. 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Fleksibel ya Pak ya? Fleksibel, mau dimanapun Oke. dan kapanpun. Kalau- Ada terpanjang ada internet. Oh. Nah, gitu kan. Padahal saya baru mau bilang kalau saya nggak ada kuota gimana? Ya beli kuota dulu. Oh, Jadi nanti bentuknya e-form ya Bu Nur ya. e-form Iya. bisa dibuka di Jadi dibukanya harus lewat pakai komputer, pakai komputer. laptop ya Pak Iya, ya? dengan aplikasi ada Adobe Reader, Acrobat Reader. Oh, yang 32 DC itu 32. dicatat. Harus yang perlu Iya. dicatat yang pakai Adobe Reader 32 DC ya Pak ya. Soalnya Iya. kalau yang 64 nanti nggak Nggak kebuka, kebaca. nggak kebaca. Betul. Oke, baik. Nah, tadi kan disebutkan tarifnya. Iya. Kalau perhitungannya sendiri itu berarti nanti tergantung mau diinvestasikan atau enggak, tarifnya berapa kayak Iya, gitu ya Pak ya. betul. Terus gini Pak, kalau misalnya saya punya rumah, saya kan kredit ya Pak ya, Iya. nggak beli cash. Iya. Nah itu nanti misal saya belinya 300 juta Pak. Iya. Nah 300 juta itu sebagai yang harta saya akuin atau nanti dikurangin hutang dulu Pak? Nah, jadi tergantung perolehannya nih. Jadi kalau untuk yang diperoleh sebelum 2016, artinya 85 sampai tahun 2015, untuk kebijakan satu, harta bersih itu sama dengan harta dikurangi utang sesuai undang-undang TA. Nah itu Itu. besarannya berapa Pak? Nah, jadi bagi untuk orang pribadi, utang yang bisa diakuin adalah 50%, sedangkan untuk badan adalah 75%. Dalam hal utang atau harta dalam bentuk valuta asing, maka menggunakan kurs KMK per 31 Desember 2015. Nah, untuk kebijakan 2, harta bersih itu sama dengan harta dikurangi pokok hutang menurut. Nah, pokok hutang itu pokok hutang pada akhir 2020. Itu juga sama kalau untuk valuta asing menggunakan kurs KMK pada akhir tahun 2020. Berarti kalau Jadi hutangnya lunas ya, sebelum Desember 2020 nggak bisa tidak diakui bisa Pak? diakui. Jadi mohon maaf. Jadi nanti kalau Bu Nur tadi punya rumah terus diperoleh dari hutang, berarti nilai harta bersihnya dikurangi tuh. Dikurangin hutangnya? Iya. Oke. Jadi nilai hartanya misalnya 300 juta, Iya. pokok hutangnya 200 juta, berarti harta bersihnya betul. 100 juta dikalikan tarif. Tarifnya nanti Kalau tidak diinvestasikan berarti 14%. 14% kali Iya. 100 juta berarti 14 juta ya Pak ya? Iya. Itu lebih murah Bu Nur daripada nanti ketemu dan dianggap sebagai penghasilan. Yang tadi. Gitu ya. Langsung dikalikan tarif 30%. Nah, berapa tuh Pak? Berarti ketemu hartanya nggak dikurangi utang lagi dong. Ketemu berarti 300 juta. Iya. 200 juta berarti dikali 30%. Mm-mm. Ditambah sanksi administrasi pasal 13. Habis dong Pak. Habis. Jadi makanya mumpung masih ada kesempatan. Nah, oke, kalau itu tadi saya belinya masih inget nih harganya. Iya. Kalau misalnya saya ada rumah, tapi saya lupa belinya harganya berapa, misal rumah atau tanah gitu Pak. Ya, Nah, karena sudah lama banget, ya. terus nilai harta itu didapat dari mana Pak? Dari harta dulu, karena tapi saya lupa. Oh gitu. Iya, Ya begitulah yang tadi saya bilang kan kadang suka lupa, jadi Iya. lupakan. tuh Pak, beli lupakan Iya. gitu. Jadi untuk pedoman nilai harta kebijakan satu, itu nilai nominal untuk kas atau setara kas. Kemudian NJOP untuk tanah dan atau bangunan. Jadi kalau untuk tanah dan bangunan, kalau Bu Nur lupa atau kawan pajak lupa itu menggunakan NJOP tahun pajak terakhir.
Terakhir itu Iya, di berarti 2015 kalau untuk Oh. kebijakan 1, untuk kebijakan 2 2020. Dan NJKB nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor. Kemudian nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham. Kemudian nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN, efek yang bersifat utang, dan atau sukuk yang diterbitkan perusahaan. Untuk kebijakan 2 sebenarnya sama saja, nilai nominal untuk kas atau setara kas, atau harga perolehan untuk selain kas atau setara kas. Itu bila tidak diketahui maka menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020. nilai wajar. Berarti Iya. dihitung sendiri ya Pak ya? Yep. Karena sistem perpajakannya sendiri self assessment ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau ikut, itu harus ada apa ya yang saya harus siapin gitu Pak? Misal saya harus cari sertifikat rumahnya dulu atau akad kredit gitu Pak buat dokumen pendukung gitu, perlu nggak sih Pak? Sebenarnya tidak perlu disiapkan itu, jadi tidak perlu di scan terus Ya, diupload betul. itu. Nah, berbeda dengan TA tahun 2016 ya. Jadi Tahun- lebih praktis lebih ya Pak ya? praktis. Jadi Bu Nur atau dan kawan pajak bisa mendownload yang tadi kan dari DJP Iya, Online yang e-form tadi. atau form, kemudian SPPH itu kelengkapannya ada, nanti setelah dihitung berapa nilai bersihnya, berapa yang harus dibayar, kemudian dibayar melalui buat dulu ID billingnya Bu Nur. Buatnya dari mana Pak? Ada langsung di DJP Online-nya. Otomatis gitu Pak? Otomatis. Ah, Kemudian tapi ada tambahan untuk kebijakan 2 itu pernyataan mencabut permohonan restitusi. Jadi kalau masih ada restitusi Bu Nur, nggak jadi bisa kalau ikut Pak? dicabut, Oh, nah, dicabut dulu berarti. Iya. Oke. Masa mau ngaku minta kan gitu. Baik-baik. Atau upaya hukumnya juga dicabut dulu. Ah. Jadi kalau masih banding keberatan atau permintaan kembali, tolong dicabut dulu. Ya. Nanti dilampirkan Pak suratnya. Tinggal diunggah. Kalau untuk permohonan pencabutan banding gugatan itu kan nanti Bu Nur nanti melakukan pencabutan melalui pengadilan pajak kan. Nah, nanti surat pencabutannya itu diunggah. Baik. Gitu. Nah, kalau sudah dibayar nih Pak, Hmm. perlu input yang NTPN itu enggak? Kalau NTPN atau ID billingnya dibuat langsung di DJP Online tadi, Iya. itu tidak perlu. Begitu, Iya, otomatis otomatis. langsung terbaca, Iya. udah dibayar gitu ya Pak ya? Tapi kalau membuat ID billingnya di luar PPS, di luar aplikasi PPS, itu nanti diinput NTPN-nya. Gitu. Baik. Berarti nanti kalau udah dibayar Udah tinggal dibayar, kirim gitu ya Pak? Tinggal kirim. Nah, nanti dapatnya apa Pak? Dapatnya nanti adalah surat pemberitahuan pengakuan pengungkapan harta. Pengungkapan harta kayak surat Iya. keterangan gitu berarti Surat ya Pak ya? keterangan, Oke, betul. baik. Nah, ada syarat khusus nggak sih Pak kalau mau mengikuti kebijakan 2? Nah, khusus untuk kebijakan 2 itu tidak sedang diperiksa. Karena tadi pencabutan itu Iya, kalau harus dicabut dulu. harus cabut dulu. Iya. Tapi tidak sedang diperiksa. Jadi kalau Bu Nur atau kawan pajak sedang diperiksa pajak untuk tahun 2016 sampai tahun 2020, mohon maaf, tidak bisa ikut. Gitu loh. Nah, kemudian tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Itu syarat kebijakan 2. Tapi untuk syarat umumnya sih sebenarnya pertama itu ber-NPWP. Jadi kalau belum ber-NPWP, data-datanya jadi kalau nanti kawan pajak dapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak ada harta yang belum dilaporkan tapi belum ber-NPWP, nanti sama Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan NPWP secara jabatan. Gitu. Yang kedua, membayar PPh final yang tadi kalau sudah dihitung berapa PPh final yang harus dibayar, itu dibayar dulu. Kemudian telah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 benar. Oh gitu. Iya. Kalau belum menyampaikan nanti di sistemnya Akan menolak. menolak otomatis Iya, berarti ya Pak ya. betul. Berarti mau tidak mau harus lapor SPT 2020 dulu. Betul. Jadi kalaupun yang tadi juga baru ber-NPWP yang diberikan secara jabatan itu harus dilaporkan dulu SPT tahun 2020. Tahun 2020. Meskipun nihil.
Gitu. Baik. Nah, kalau misal nih Pak, saya udah ikut PPS, Ya. tapi ternyata ada harta nih yang lupa, kayak tadi Bapak bilang tuh beli dan Beli, lupakan lupakan. gitu. Jadi terlupa nih. Nah, Terus ini kan saya tahunya pada saat PPS-nya udah selesai. iya. Nah, itu nanti ada sanksinya nggak Pak? Saya tadi dengar sanksinya kan lumayan ya, Iya. bisa sebesar hartanya, nilai hartanya gitu Betul, Pak. betul. Tentu saja Bu Nur. Jadi bagi peserta TA, OP dan badan, OP atau badan itu kalau sampai PPS ini berakhir setelah tanggal 30 Juni masih terdapat harta yang belum dilaporkan pada saat mengikuti TA di 2016, maka dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu. Kemudian aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi 200%. Itu untuk yang kebijakan satu. Ini untuk ke harta yang di tahun 85 sampai 2015 yang tidak diungkap pada PPS, itu nanti pada saat diketemukan sama Direktur Jenderal Pajak gitu, sebesar itulah sanksinya. Jadi mending ikut ya Pak ya. Mending ikut gitu. Kemudian bagi orang pribadi yang ikut PPS kebijakan 2, jadi itu akan dikenai PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Ya, aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah aplit faktor 15% sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Itu. Lumayan juga ya Iya. Pak ya. Mending diungkapkan sekarang ya Betul, Pak ya. betul. Mumpung masih ada kesempatan. kesempatan. Jadi ada tagline-nya ungkap saja, kemudian lega. Ungkapkan segera biar hati lega gitu ya Pak ya. Oh, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. PPS ini memberi kesempatan kepada kawan pajak untuk mengungkapkan sendiri harta-harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast kita. Dan agar tidak ketinggalan update terkini terkait informasi perpajakan, jangan lupa subscribe akun YouTube kita di KPP Pratama Soreang, dan jangan lupa follow akun sosial media kami di @pajaksoreang. Nah, sekian dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye.